Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi. Nah, sebelum masuk ke materi chapter ketiga, masih berbicara PDB juga sih. Coba kita. Nah, ini tugas kemarin. Ini saya pilih yang paling atas saja daripada ini ngajak. Kebetulan slide-nya ini Chandra yang paling atas. Oke. Nah, kemarin ada contoh. Ada transaksi antara farmer, kemudian miller, kemudian baker, baru kemudian dijual. Nah, ini adalah contoh cara mengerjakan, apa itu namanya? Cara mengerjakan atau menghitung PDB dengan menggunakan pendekatan nilai tambah. Ini kan value added-nya. Value added atau nilai tambah. Nah, metodenya seperti ini. Artinya kemarin saya sampaikan nilai tambah sama nilai tambah NT sama dengan nilai output dikurangi dengan nilai inputnya. Nah, nilai tambah finally itu adalah sama dengan harga produk akhirnya. Jadi komponen-komponen di masing-masing produk di dalam roti itu sudah nggak dihitung lagi. Dengan alasan kalau dihitung lagi harga tepungnya, kemudian harga gandumnya, maka itu akan terjadi double counting, penghitungan ganda atau penghitungan berulang. Nah, total harga roti akhirnya berapa? $6 ya. $6 itulah nilai PDB. Atau kalau mau step by step-nya berarti di situ nilai tambahnya yang dihitung. Contoh pertama, petani atau farmer, ketika dia menanam menanam gandum, itu kan nilai tambahnya berapa? Nilai tambahnya dia kan 1. 1 itu dari mana? Selisih antara nilai outputnya, kan harga gandumnya dijual ke miller sebesar $1. Nilai inputnya 0, karena dia kan nggak nanam. Pak, pupuknya, itu nggak ada informasi. Harga pupuk, mengolah tanah atau baja tanah, dan sebagainya itu nggak ada informasi. So, dia dihitung 0. Oke. Nah, ketika farmer jual hasil gandumnya, itu nilai tambahnya 1. Gampang-gampang nilai tambah itu ya keuntungan itulah. Oke, keuntungannya. Oke. Nah, kemudian satu kan kemudian nilai output farmer itu menjadi nilai inputnya miller karena dia dibeli miller sebesar 1. Nah, dari miller kemudian dijual ke baker. Miller itu kan gandum diolah menjadi flour-nya, tepung terigunya. Oke. Nah, kemudian dijual ke baker sebesar 3. Nah, keuntungannya berapa? Atau nilai tambahnya berapa? Ya 2. 2 merupakan selisih antara nilai output, nilai flour-nya, tepungnya dikurangi harga gandum. Oke, nah sesudah itu dari miller dijual ke baker, tukang rotinya. Alias di sini berarti nilai output dari miller menjadi nilai input dari bakernya atau bakery-nya, sehingga kemudian menjadi roti. Inputnya dia beli tepungnya 3, dan kemudian sesudah jadi roti dijual 6. Pak, gula, yeast itu apa? Yeast itu apa tuh? Kalau roti itu ada keterangan yeast. Nah, itu nggak dihitung. Intinya ingredientnya yang di dalam itu nggak ada. Pokoknya yang intinya aja. Yang dari gandum, tepung, kemudian menjadi roti. Output rotinya dijual 6, sehingga baker menikmati keuntungan atau nilai tambah, perubahan nilai dari input menjadi output sebesar 3. So, artinya di sini yang dijumlahkan value added-nya itu dari 1 ditambah 2 ditambah 3. Value added-nya yang dijumlahkan, bukan nilai akhirnya. Kalau nilai akhir atau nilai output masing-masing pelakunya, tahapannya itu nanti terjadi penghitungan ganda. Alasannya karena seperti di farmer ini, nilai outputnya dia menjadi nilai input di
millernya. Demikian pula nilai output miller menjadi nilai inputnya bakery atau bakernya. Di sini nggak dihitung. Nah, inilah konsep nilai tambah. Meskipun ini penghitungannya sulit. Ini hanya mungkin bisa saya bilang ini hanya pada tataran teoritis saja. Saya pernah mendapatkan ilmunya yang lain. Cara metode penghitungan ini, maksudnya saya pernah semacam kayak short course di IMF, memang ada metode penghitungan ini. Akan tetapi, kan gitu kan. Apakah kemudian ini dijadikan praktek, misalkan BPS? Nah, ini yang saya agak sedikit meragukan. Kenapa? Karena kan ini berarti butuh informasi tahapan, misalkan dari petaninya. Berapa dia menjual, misalnya kalau di Indonesia padinya, oke, berapa menjual, kemudian berapa nilai tambahnya, kemudian padi itu diolah jadi apa? Kan ini contohnya gampang banget, nah, kan? Ini kan gampang banget, gandum kemudian jadiin roti, kan gitu. Oke. Nah, kalau misalkan padi ketika dikonsumsi padi ya sudah, tinggal harga output padinya berapa dijual itu selesai. Tapi pertanyaannya kan kemudian padi juga bisa kan dibikin kue, diubah jadi tepung beras, kan gitu. Pertanyaan kemudian kan, ya ini cuma roti. Nah, gandum juga bisa dibuat lain-lainnya, sama sama saja beras. Beras juga bisa dibuat lain-lainnya. Kalau dibuat apa? Nagasari, makanan makanan daerahnya. Kalau dibuat Nagasari, ini kan beda. Demikian pula ketika di apa yang jajan pasar apa yang terbuat dari beras? Nagasari. Kemudian ini intinya kan kemudian menjadi berbeda-beda outputnya. Nah, penghitungnya seperti apa kan akan cukup rumit. Ini baru satu jenis barang saja. Jenis barang saja. Oke. Bagaimana dengan ya ini juga cukup cukup simpel, cukup 3 tahap antara farmer, kemudian miller, baker. Anda bisa bayangkan kalau mobil, betapa rumitnya mobil. Kenapa? Karena mobil kan ada bajanya, ada karetnya, ada kacanya, kan gitu. Apalagi komponen mobil itu, nggak bisa baja atau besi, karet, mungkin imitasi kulit yang buat joknya, plastiknya. Sekarang kan ya untuk menekan harga dan untuk efisiensi kan kemudian komponen-komponen, terutama kalau bicara mobil Jepang kan banyak komponen bodi itu kan sudah diganti plastik kan. Misalnya bempernya itu kan semuanya sudah serba plastik. Termasuk juga apa itu headlamp, headlamp itu kaca apa? Headlamp itu lampu itu kan sebenarnya udah kayak plastik aja kan, itu bukan bukan kaca lagi kan. Artinya itu kan semakin banyak komponennya. Bagaimana menghitungnya? Secara teoritis sama, cuman kan sulit. Itulah kenapa ya sudah langsung aja tembak paling paling akhir sesuai definisi. Apa sih definisi PDB? Nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara bersangkutan pada periode tertentu. Nilai akhir mobil berapa? Misalkan sebut saja di sini on the road, off the road-nya misalkan 200 juta, ya sudah 200 juta aja langsung. Karena itu sudah merepresentasikan keuntungan dari masing-masing pelaku yang terlibat di dalam proses produksi membuat mobil. Seperti aja intinya. So, teoritis ada, prakteknya, tapi ini disampaikan. Itulah kenapa di Menq juga, oh ternyata pendekatannya hanya pendekatan expenditure dan pendekatan income. Kemudian disampaikan terkait value added, tapi value added ini tidak disampaikan secara ini loh, metode perhitungannya secara jelas, tapi dia dijadikan tugas. Itu total total PDB dengan menggunakan perhitungan pendekatan nilai tambah atau value added. Pertanyaan dari sini nomor 2 dulu. Gampang nomor 2. Ini langsung nomor 6. Oh, nomor 6 ini sebenarnya gini, untuk nomor 6 kalau teman-teman bertanya
Kan esensi ukuran tunggalnya untuk menghitung kinerja perekonomian itu GDP, PDB. Oke? Konsep tunggal itu sama. Tadi saya sampaikan di short course di IMF yang pernah saya ikutin pun sebenarnya nilainya cuma satu ini. Nilai ini yang ultimate power-nya itu yang top markotopnya itu PDB. Oke. Nah, tetapi kemudian dikembangkan ukuran-ukuran lainnya. Nah, ini kemudian menjadi sesuai konteksnya itu sesuai keperluan. Contoh GDP. Nah, kemudian muncul Gross National Product. Gross National Product itu yang kemarin saya sampaikan, kalau GDP konsepnya domestically, kewilayahan. Semua yang berproduksi di wilayah itu diakui oleh negara bersangkutan. Nggak peduli orang Jepang, orang Cina, orang Inggris, orang Prancis yang berproduksi di wilayah Indonesia, maka itu dianggap PDB-nya Indonesia. Oke, seperti itu. Itu GDP. Nah, kemudian kalau gitu berapa nilai yang hanya dihasilkan oleh orang-orang Indonesia saja? Artinya konsepnya berubah menjadi yang domestically, kewilayahan menjadi nationality, kewarganegaraan. So, warga negara Indonesia yang hidup di Indonesia plus warga negara Indonesia yang ada di luar Indonesia. Nah, ini kemudian dihitung. Sehingga nationality, kewarganegaraan. Meskipun nanti ini OOT aja, sekedar informasi karena ini lebih ke advance-nya. Nah, nanti repatriasinya orang misalkan nih, saudara-saudara kita yang menjadi TKW, bukan TKW, TKI. Kalau TKW hanya wanita saja, umum TKI. Nah, TKI yang misalnya di Hong Kong, di Jepang, di Cina, di Malaysia. Nah, itu kan mengirimkan uangnya. Mereka itu dihitung GNP-nya Indonesia. Tetapi kemudian pada saat transfer, nah itu perhitungannya menjadi berbeda. Tapi abaikan dulu peristiwa transfernya ini, oke? Residen dan non-residen, karena ini nanti pengaruhnya ke external balance. External balance itu BOP, balance of payment, atau neraca transaksi berjalan. Nah ini yang mencatat Bank Indonesia. Oke, tapi abaikan dulu ini. Nah, sehingga yang kita sekarang dikembangkan, GNP, Gross National Product-nya. Ini matter atau enggak matter, penting atau enggak penting sih Pak? Ya, bisa penting, bisa enggak penting, tergantung sudut pandangnya. Oke, tetapi sampai dengan saat ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya ketika apa itu namanya press release. Nah, press release, nah itu konsepnya yang digunakan masih PDB. Demikian press release-nya BPS itu yang disampaikan per triwulan itu PDB. Januari, Februari, Maret, mestinya di bulan-bulan April ini sebentar lagi atau saya kurang tahu, biasanya Bank Indonesia, BPS itu akan merilis, menyampaikan hasil perhitungan PDB triwulan pertama tahun 2021. Biasanya memang per triwulan. Pak, kenapa nggak tiap bulan? Sulit. Ada yang bisa tiap bulan, ada yang nggak bisa. Yang bisa setiap bulan itu inflasi itu bisa. Tapi kalau PDB perhitungannya relatif jumbo, datanya jumbo. Itulah kenapa dia bisa merilisnya hanya per triwulan. Sama sih. Nah, ini yang saya juga kurang paham, apakah ini copy paste ataukah memang kebetulan koinsiden sama maksudnya. Misalkan BPS versi Amerika itu juga tiap triwulan, 3 bulanan. Dia nggak merilis bulanan. Alasannya juga kebetulan kok sama. Di sana kan entitasnya lebih besar, penduduknya lebih besar, keragaman produknya lebih besar, sehingga juga take a time untuk menghitung bulanan itu nggak sanggup meskipun mereka lebih mungkin teknologinya lebih bagus dibandingkan kita. Oke, nah kemudian NNP, Net National Product dan sebagainya. Nah ini kemudian ada keperluan itu sehingga kemudian dikembangkan. Demikian pula national income-nya yang sudah net sampai terakhir itu apa sih? Oh, disposable personal income ya. Oh, sudah personal income. Nah, personal income itu berarti namanya juga personal, ini kan kemudian berapa kurang lebihnya tiap orang gitu kan. Meskipun ini bukan perhitungan PDB per kapita. Karena kalau PDB per kapita
PDB per kapita itu sebenarnya ya PDB, misalkan 10.000, PDB kita berapa? Ada yang tahu? Nominal aja. Atau asumsi dasar kita berapa? Nah, ini dibagi dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk kita itu berapa sih? 260. Oke lah, anggap aja 265 juta. Nah, ini dibagi. Dari 10.000 triliun dibagi per kapita. Tapi per kapita belum menggambarkan sebenarnya karena dia hanya dibagi rata saja. Kan faktanya kan ada yang tinggal di kolong jembatan kan gitu kan. So kalau itu kan beliau itu di kolong jembatan, so kemudian dikembangkan ukuran-ukuran lainnya. Oke. Pertanyaannya ukuran-ukuran lain ini diperlukan enggak, Pak? Bisa iya, bisa enggak. Tetapi untuk keperluan press release yang paling bukan paling afdol, yang paling simpel, paling sederhana, cukup powerful, itu sampai saat ini masih PDB, belum menyentuh yang ini. Tapi bukan berarti di sini itu nggak diperlukan. Nah, nanti saya lupa ya di chapter 3 ini ya. Nah, nanti kita sudah mulai mengenal YD. YD atau disposable income. Sederhananya disposable income itu Y PDB dikurangi T tax. Cuman disederhanakan seperti itu. Diasumsikan semua warga negara taat, patuh, bayar pajak. Sehingga YD, disposable income, income yang disposable, apa sih disposable? Disposal dibuang, Pak. Iya, Pak tanya dibuang, tapi bukan dibuang. Siap dibelanjakan, siap dikonsumsi, karena sudah dikurangi dengan pajaknya. Nah, itu istilahnya net income. Nah, ini memang kemudian dikenal dengan istilah pendapatan disposable. Disposable income, YD notasinya. Nah, ini sama. Oh, ternyata ada personal income-nya. Nah, ini perhitungan ini itu akan apa ini? Di BPS pun menghitung ini, cuman tidak terlalu menjadi fokus press release, kemudian metode perhitungan dan sebagainya. Tetapi ini nanti akan digunakan untuk menghitung terutama sekali yang balance of payment atau neraca pembayarannya yang ada di Bank Indonesia. Nah, ini nanti keterkaitannya cenderung ke arah sana. Nanti juga ada transfer payment segala. Oke. Ini tambahan penjelasan saya yang terkait jenis-jenis ini, compensation employee, sebagainya. Kemudian corporate profit atau keuntungan perusahaan. Tapi ini istilahnya tergantung konteksnya. Oke, tergantung konteksnya. Apakah tiap negara memiliki hitung yang sama? Nah, ini yang saya juga belum tahu. Misalkan apakah Malaysia, Singapura memiliki. Karena ini kemudian ranah yang di sini, ini kemudian menjadi praktek. Wilayahnya konsep, the most. Nah, nanti di chapter 3, yang paling penting itu masih PDB ini. Nah, yang ini bukan nggak penting, Pak. Ini nanti kalau sudah sampai level praktek, detailnya, saya tidak tahu yang mengembangkan ini siapa. Kalau yang PDB-nya saya tahu sejarahnya. Kalau yang ini saya praktis memang nggak terlalu paham historisnya, tetapi itu ada keperluan dan memang kemudian IMF, terutama sekali yang pernah saya pelajari, IMF memang menggunakan standar ini untuk menghitung transaksi-transaksi residen dan non-residen. Residen itu maksudnya penduduk lokal, non-residen itu penduduk asing. Perhitungan saya anggap benar semua ya. Sama kan ya? Ada yang berbeda perhitungannya? Aku belum sampai ngitung-ngitung ini. Ini ada contohnya semua kan? Tinggal mengikuti saja. Disposable personal income. Personal income dikurangi tax. Ya, sama. Disposable income itu Y, income, PDB, output dikurangi tax. Nah, berikutnya, PR-nya berapa? 26. Ini Anda secara tidak langsung ini sebenarnya kalau Anda perhatikan di PIE Anda sudah mendapatkan kan ini. Ada PR untuk PIE dulu, ingat-ingat aja. Sepertinya sudah sih ya, teman-teman.
mendapatkan PR serupa. Ini ngulang kok, PR-nya ngulang dengan yang di buku PIE. Mungkin kalau berbeda angkanya saja. Oke, nah di sini nomor 7 ini Anda di apa? Di balik perhitungan ini, nah Anda diminta untuk menghitung inflasi, tapi dengan menggunakan pendekatan deflator. Ingat, kenaikan PDB, sebentar, oke. Gimana ya, sebentar. Copy, copy ke sini, nggak bisa ya. Oke, share aja. Teman-teman bisa melihat share saya yang ini. Bisa. Oke, nah share yang nomor 7, tapi soalnya ya, bukan jawabannya. Nah, ini kan ada dua barang, hotdog, hamburger, kan gitu kan ya. Nah, sebenarnya kembali lagi, kemarin juga sudah saya sampaikan, PDB itu menghitung perubahan kuantitinya, H-nya, atau Y-nya. Oke. Nah, jadi yang diukur itu sebenarnya ini ke sini, dan ini ke sini. Cuman kan kemarin saya berikan contoh sulit. Sulit. Kalau perekonomian itu sederhana, outputnya sederhana, misalkan hanya telur saja, ya gampang. PDB-nya berapa? 1 butir telur, selesai. Tapi kalau kemudian PDB-nya telur, bebek, angsa, kambing, ayam, meja, sepatu, kopi, gelas, dan sebagainya kan sulit. So, itu kemudian dikalikan dengan harganya. Harga mempersatukan satuan hitung. Sehingga kemudian masing-masing outputnya, masing-masing barangnya, hot dogs, hamburger, itu dikalikan harganya. Oke. Sehingga kemudian bisa dihitung, misal PDB tahun 2010, ya 200 kali 2, $400. 200 kali 3, $600. 600 ditambah $400, itu $1.000. Selesai. So, harga mempersatukan satuan hitung. Tetapi
Di balik harga memiliki kelemahan. Tadi memiliki kelebihan mempersatukan satuan hitung. Nah, sekarang kelemahannya apa? Nah, ternyata harganya naik dari 2 menjadi 4, sedangkan hamburger dari 3 menjadi 4. Nah, ini masalah. Loh, kenapa masalah? Karena PDB itu yang diukur itu sebenarnya output-nya, pertumbuhan output-nya dari 200 menjadi 250, dari 200 sorry kalau hotdog ya dari 200 menjadi 250, kalau hamburger dari 200 menjadi 500. Nah, ini yang pengen diukur, pertumbuhan output-nya. Padahal tadi sudah diketahui dikalikan P dan menjadi PDB nominal. Itulah kemudian caranya dengan mekanisme dideflatorkan. Dideflate itu pengaruh inflasinya dihilangkan. Nah, tekniknya secara sederhana, secara simpel, teoritisnya sudah disampaikan rumusnya. Nah, sekarang Anda diminta menghitung ketika mekanisme itu dengan menggunakan deflator. Oke. So, intinya kemudian, oh ternyata kenaikan PDB yang nominal, maka itu secara tidak langsung juga mencerminkan adanya inflasi. Karena ketika PDB nominal naik, itu probabilitas kenaikannya ada dua. Bisa karena outputnya naik, bisa karena inflasi, berarti tiga. Bisa karena inflasinya yang naik, atau kombinasi di antara keduanya, output dan inflasinya yang naik. So, probabilitasnya ada tiga. But anyway, ada mekanisme sederhana yaitu dengan cara deflator. Nah, ketika di deflator, itu kemudian secara tidak langsung, oh, PDB deflator tahun 2020 dikurangi PDB deflator tahun 2019, nah itulah inflasi. So, inflasi di sini perubahan PDB deflator. Secara sederhana seperti itu. Ini metode pertama. So, Anda tinggal apa itu namanya? Menghitung saja. Mekanismenya sudah ada. Sorry. Nah, ini metodenya nominal PDB 2015 itu menjadi 3.000, sedangkan nominal PDB 2010 1.000. Oke. Kemudian Anda diminta PDB deflator tahun 2010. Berapa PDB deflator 2010? 1. Karena memang ini juga kalau Anda flashback ke mata kuliah statistik, teman-teman dapat mata kuliah statistik nggak? Itu ada mekanisme perhitungan tahun dasar kan. Tahun dasar itu selalu dia 100. Selalu dia 100. 100 dibagi 100 alias 1. Namanya juga tahun dasar. Kan gitu. So, kemudian PDB deflator 2000 berapa sih? 2015-nya di sini ketemu 150 atau 1,5. Nah, Anda tidak atau Anda sebentar. Oh, nggak ada. Berapa inflasi di tahun 2010 dibandingkan tahun dasar? Nggak ada pertanyaan, nggak masalah. The implicit price deflator for GDP. Oke, artinya kemudian secara perhitungan deflator ada nilai implisit kenaikan di situ. Nah, ini yang kemudian Anda hitung. Nah, rumusnya kemarin sudah disampaikan ya, inflasi dengan menggunakan PDB deflator atau PDB deflatornya saja. Sebentar.
Oke, nah karena memang tidak ada kebetulan di soalnya memang Anda tidak diminta menghitung inflasinya, ya sudah, cuman permintaannya kan Anda menghitung deflatornya seperti ini. Oke? Ada yang berbeda dengan jawabannya Chandra Maulana Putra. Ini kalau yang saya ambil Chandra Maulana Putra, kembali lagi karena ada yang paling atas tadi. Loh, Pak, Google Drive. Loh, Pak, Google Drive-nya padahal rasa-rasanya sudah dikasih nomor absen, tapi kenapa saya... Nah, itu saya nggak tahu. Intinya Chandra yang paling... Oke, nah inflasi. Inflasi itu sama dengan, oke, deflator tahun T dikurangi deflator tahun T-1. Kenapa tahun T-1? Ya pasti dibandingannya tahun sebelumnya. Oke. Dibagi dengan deflator T-1 kali 100%. Seperti itu. Maka akan ketemu inflasi. So, dalam ini, Pak, ini kan 2010, enggak apa itu, bukan T-1. Ya, karena soalnya kebetulan loncat 2010. Emang ada di 2000 data 2014 kan nggak ada. Oke, kan nggak ada. Anda cuma diminta untuk base year. Base year-nya kebetulan 2010. Oke. So, dari sini sebenarnya Anda bisa deflator T-nya kan 1,5 kurangi 1 bagi 1 kali 100%. Nah, ini inflasinya. Kalau Anda pengen tahu. Tapi ini bukan inflasi loh ya. Yang di Chandra Maulana di sini, ini ke sini, ini bukan inflasi. Anda hanya diminta untuk menghitung PDB-nya, karena perintahnya menghitung PDB-nya. Tapi kalau inflasinya sendiri, ujung-ujungnya ini. Anda pakai rumus ini. Pak, out of context artinya tidak ada. Oke, ya kalau tidak ada, ini tambahan informasi buat teman-teman. So, inflasi itu secara tidak lain adalah perubahan PDB deflator. Seperti itu. Nah, beda kalau konteksnya yang B, inflasi dengan menggunakan pendekatan IHK, CPI, maka itu artinya inflasi itu adalah perubahan IHK. IHK tahun T dikurangi IHK T-1 dibagi IHK T-1 kali 100. Seperti itu. Nah, konsep lainnya CPI Nah, ini yang agak sedikit membingungkan yang poin B ya. Ini yang Anda diminta membandingkan dengan menggunakan metode Lesch-Peyres dan Pascal. Ini sebenarnya tambahan metode saja. Lesch-Peyres, Pascal ini digunakan untuk yang lebih kekinian. Maksudnya seperti apa sih? Maksudnya gini. Tapi Indonesia sendiri sampai sekarang mungkin boleh dibilang apa itu? Sepertinya belum menggunakan metode itu. Nah, masih menggunakan IHK yang biasa, belum yang kombinasi Pascal Lesch-Peyres. Ini informasi aja, jangan dipusingkan masalah ini karena ini kemudian masalahnya statistik. Oke. Nah, Indonesia itu kan sensusnya kan per 10 tahun. Oke. 10 tahun. Nah, sensus terakhir itu tahun 2020. Oke. Sekarang kita agak sulit. Nah, sekarang yang kita ngomong 2020, sebelum ada sensus.
Taruhlah kita ngomong di tahun 2019. Oke. Sensus terakhir 10 tahun itu kan di 2010. Kan seperti itu. Oke. Nah, 2010 ini yang kemudian menjadi tahun dasar base year-nya. Oke. Ini menjadi base year. Artinya, kalau menghitung inflasi dengan menggunakan CPI, tahun misalkan apel tahun 2010 dibandingkan apel harganya di tahun 2019. Nah, maksudnya gini, selisih dari 2019 ke 2010 itu kan 9 tahun. 9 tahun itu kan rentang waktu yang panjang. Bahasa kasarnya itu nggak cilok tuh cilok dong. Nggak apple to apple. Loh Pak, sama-sama Apple. Iya, paham. Sama-sama Apple. Cuman harga 2019 dibandingkan 2010, itu kan ya 10 tahun yang lalu loh ya. Anda 10 tahun yang lalu itu apa? Sudah pakai seragam abu-abu putih atau jangan-jangan abu-abu yang biru? SMP kan. Bisa jadi 10 tahun yang lalu teman-teman masih SMP. Harga apel Anda SMP dibandingkan sekarang. Nah, ini terlalu rentangnya terlalu jauh gitu loh. Tetapi boleh dibilang ini yang masih banyak dipakai. Mungkin BPS juga masih menggunakan Mei. Sehingga nggak apa ya, kalau dikomparasi itu ya iyalah, so inflasi taruhlah 3% kali 9, berarti perubahan harganya udah 27%-an selisih. Apa make sense bahasanya seperti itu. Nah, kemudian di dikembangkanlah metode lain gitulah. Itu yang kemudian 2010 tahun dasar, kemudian di tahun 2011, nah kemudian dihitung, ini kan tahun dasar base year. Nah, sesudah base year ini kan kemudian ada realisasinya di tahun 2012, ini kan kemudian juga ada realisasinya. Nah, maksudnya ketika ini dibandingkan dengan tahun dasar kan selisih setahun. Oh ya, masih make sense. Nah, ini juga masih make sense. Nah, berikutnya di 2013 misalkan, atau oke di 2012 menghitungnya, yang dijadikan tahun dasar ini bukan lagi tahun 2010, tapi di tahun 2011. Artinya kemudian seperti ini perhitungannya. Tahun dasarnya dia bergeser-geser. Tidak fix ditetapkan di tahun 2010. Cuman tambahan informasinya seperti itu. Nah, ini yang kekinian. Itu yang lebih konon kabarnya menurut statistician, orang-orang statistik itu yang lebih relevan. Seperti itu perbedaannya. Tapi itu hanya apa tuh yang kekinian. So di sini CPI ada yang berbeda. Anda menghitungnya sama seperti ini, kan gitu. Oke. Dan kemudian muncul IHK-nya. Oh, IHK di tahun 2015 3. Nah, bagaimana dengan IHK di tahun berapa nih? Berikutnya 2015. Oh, ini 2010 ya. 2010 IHK-nya ketemu 1,6. Ada yang berbeda? Nah, kemudian pertanyaannya berapa inflasinya? Kan gitu. Berapa inflasinya?
Sama, untuk menghitung inflasi, sama dengan IHK. IHK T dikurangi IHK T-1 dibagi IHK T-1 kali 100%. Inflasinya seperti itu. So, dari sini bisa Anda hitung IHK-nya berarti, inflasinya berarti 3 dikurangi 1,6 dibagi 1,6 dikalikan 100%. Seperti itu IHK-nya. Cuman kan Anda menjawabnya cuman fix IHK-nya di masing-masing tahun saja. Anda tidak menghitung berapa inflasinya. Itu berarti inflasi di tahun 2015. Oke, inflasi 2015 dibandingkan 2010. Oke, hampir 1 jam habis untuk membayar pajak, untuk membahas soal. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan yes. Izin bertanya, Pak. Yes. Semisal di soal yang tadi yang nomor 7 itu tahun 2015 dia tuh kayak memproduksi barang baru gitu, Pak, di tahun 2015. Jadi nggak ada Yes. data di tahun 2010. Yes. Jadi untuk price base year-nya itu pakai yang mana, Pak? Apakah 0 atau gimana? Kalau itu pertanyaan menarik itu. Yes. I know. Kalau nggak ada, pertanyaan menarik itu. Iya, saya tahu maksudnya. Di tahun 2010, misalkan hotdog, hamburger. Misalkan sebut aja ada cilok nih, misalkan produksi cilok. Nah, di tahun 2010 belum ada produksi cilok. Ya adanya di 2015. Nah, padahal di tahun 2010 itu dijadikan tahun dasar. Kalau tahun dasar nggak ada, nggak ada. So, kalau dia dinolkan, 0 kali 0, nggak bisa dihitung. Kalau 0 berarti tahun dasarnya menggunakan tahun dasar 2015. Khusus untuk yang cilok, itu baru bisa dihitung. Kalau menurut saya, kalkulasi saya ya, saya belum menghitung apa ini, mencoba-coba ini, baru mengamat-ngamati angkanya. So intinya karena di 2010 nggak ada cilok ya berarti nggak. Tapi kalau di nol kan sepertinya nggak bisa dihitung. Nanti hasil perkaliannya 0 dong. Kalau 0 berarti ya khusus cilok itu cuman sekedar dikalikan angkanya saja. Tapi pertanyaan menarik sih itu. Kenapa menariknya? Karena di kasus ini atau di kasus-kasus sebelumnya itu jarang terjadi. Oke, jarang terjadi pertanyaan seperti itu. Karena yang selalu dijadikan contoh itu 2 barang yang ada di 2 tahun kan gitu. Oke, pertanyaan menarik. Makasih. Pertanyaan menarik, menantang. Lainnya? Artinya di sini cilok, misalkan cilok ditambah misal cilok kuantitasnya berapa? 300. Misal di sini ciloknya di sini 300. Harganya misal $1. Ini kan di sini kan kuantitasnya 0, harga 0. Kan seperti itu. Kan tidak bisa dikatakan harganya cilok terjadi inflasi dibandingkan enggak, kan memang dulu enggak ada jual produknya. Enggak bisa dikatakan terjadi inflasi. Kalau di hotdog ini bisa dikatakan ada inflasi, kan dulu 2, sekarang 4. Hamburger sama konsepnya, terjadi inflasi, dulu 3%, nah sekarang 4%. Bisa. Tapi kalau cilok nggak bisa dikatakan inflasi karena kan dulu nggak ada barangnya. Kalau barangnya nggak ada, kemudian nggak bisa dikalikan dengan harganya, ya nggak ketahuan harganya.
Terus itu inflasi. Kalau menurut saya sih ya enggak. Enggak. Oke, lainnya? Baik, Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu. Atau kalau ada, di-keep dulu. Karena kita mengejar materi di pertemuan ketiga. Sebentar, dan save. Dan save, dan save. Oke. Nah, bab 3 ini intinya juga masih membahas PDB. National income, where it come, where it goes. Nah, kalau Anda Kalau kita pengen screenshot, terus screenshotnya copy ke chat kali ya, coba. Ah iya bisa. Nah ini di chat saya copy screenshot itu di chapter ketiga. Oke. Nah apakah itu? Nah di situ ada quote di bab 3. A large income is the best recipe for happiness I ever had of. Materialistis lagi. Pendapatan yang besar adalah resep terbaik menuju kebahagiaan. Materialistis lagi kan, padahal kebahagiaan nggak ada hubungannya dengan uang. Bahagia aja. Tapi itulah ekonomi kan gitu kan. Itulah ekonomi. So itulah yang kemudian menjadi pokok bahasan. Kenapa kemarin sudah saya sampaikan bahwa sampai sekarang PDB itu masih menjadi magic single number, angka tunggal yang ajaib. Oke, angka tunggal yang ajaib menggambarkan kinerja perekonomian, meskipun banyak cacat di dalamnya. Oke, nah atau kalau di kemarin ada PR itu berapa ya? Nah di soal nomor 3 itu ada pernyataan senator apa itu senator Kennedy terkait PDB. Oke, seperti itu. Kebahagiaan kita tidak bisa diukur dengan PDB, nggak bisa. Tetapi menurut quotasi tadi, ternyata pendapatan yang besar itu menjadi resep terbaik menuju kebahagiaan. Nah, sekarang yang dikupas tuntas itu adalah national income. Itu sebenarnya dari mana sih? PDB itu dari mana sih? Kemudian kemana sih perginya? Nah, itulah kemudian itu menjadi pokok bahasan di chapter ini. Oke, fokus kekayaan negara itu diungkap oleh para ekonom dari klasik, Adam Smith termasuk juga yang klasik, Adam Smith, klasik, demikian pula diungkap oleh Marx. Kan gitu. Dua ini bermimpi, sama-sama mimpinya, sama-sama bermimpi tentang sebuah welfare state, negara yang makmur. Kalau bahasa APBN kita adil dan makmur dan sejahtera. Ya kalau APBN apa? Undang-undang welfare state. Nah, semuanya berbicara masalah ini. Cuman beda jalan saja. Ini yang lebih free to choose atau bahasa kasarnya liberal, bebas milih, liberal. Nah, ini yang nggak bebas. Kan gitu. Oke. Nah, di bab ini disampaikan aliran ini, demikian pula ketika kemana perginya, kemana asalnya, oke, itu cenderung menggunakan pendekatannya klasik, oke, free to choose liberalism.
Oke, nah yang kemana perginya itu lebih menggunakan sudut pandangnya Mark. Kebetulan pas, kebetulan cocok ya, emang bayangnya impiannya di sini kok, mereka berdua impiannya di sini. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ini yang Keynes, ini yang merupakan postulat tambahan yang melengkapi di sini. Di sini klasik, klasik itu cenderung produksi, 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 dan produksi. Artinya sisi supply-nya ini lebih dominan. Oke, lebih dominan klasik itu. Supply, 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 penawaran, 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 produksi, 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 dan produksi. Oke. Sedangkan Keynes menekankan dari sisi demand-nya. Demand, 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 demand. Dan kemudian pertemuan antara supply dan demand itulah yang kemudian menentukan proses distribusi seperti yang disampaikan Marx di sini. Oke. Tetapi bahasanya sudah di apa itu namanya? Bahasanya sudah disederhanakan oleh Menkyu. Nah, ini hebatnya Menkyu memang di sini sih bisa jadi. Dan kemudian terjadilah ketika supply dari sisi klasik Keynes ketemu, itulah yang kemudian menentukan general istilahnya general market equilibrium atau keseimbangan secara menyeluruh yang ada di pasar. Pasar itu nanti akan ada pasar input, pasar output, demikian pula tambahan satu pasar lainnya yaitu pasar apa ya, input, output, saya lupa. Oke, nanti kita sana lupa. Oke, nah seperti itu konteksnya pembahasan di chapter 3. So, dari mana sih asalnya pendapatan? Kemudian mana sih perginya? Oke, dan kemudian bagaimana antara asal pendapatan pergi itu bertemu. Oke, seperti itu. Nah ini, supply side, demand side, kemudian equilibrium-nya, keseimbangannya. Karena sesuai di ekonomi mikro, semuanya dibayarkan itu dengan menggunakan konsep keseimbangan harga. Demikian pula nanti kekayaan itu juga akan didistribusikan ke warga negara sesuai dengan harganya. Oke, nah supply side. Itulah yang kemudian ini supply side ini yang memang dari sisi supply ini cenderungnya yang klasik tadi. Itulah kemudian kaum klasik dan sebagainya itu lebih dikenal dengan supply side of economics. Ini nanti akan banyak kita bahas di sesudah UTS ketika kita membaca belajar mengenai siklus bisnis. Nah, supply side of economics ini memang sudut pandangnya klasik itu lebih menekankan pentingnya sisi supply, produksi dan produksi. Sedangkan demand side ini pembaharuan dari yang ini nggak hanya supply side saja, bahkan secara ekstrim di sini kemudian muncul istilah supply dan create its own demand. Mereka percaya banget nih kaum klasik nih. Supply can create its own demand. Supply itu akan bisa menciptakan penawaran dengan sendirinya. Secara otomatis nanti kan ya. Oke. Ini kepercayaan mereka. Supply. Nah, demand ini muncul sudah krisis karena supply tidak bisa menyelesaikan masalah. Oh, ternyata ada sisi lainnya, yaitu dari sisi demand side. Ini kan kemudian ketemu supply, demand. Nah, di sini bertemu. Supply doang, nggak ada demand, nggak ketemu. Nggak akan terjadi equilibrium. Oke. Supply. Supply, kembali lagi, produksi. Supply.
So, di sini sudut pandangnya supply, di sini sudut pandangnya supply ini memang yang terpenting adalah sisi penawaran. Nah, sisi penawaran itu berangkatnya dari proses produksi. Kok bisa proses produksi? Ya iya, yang menawarkan barang itu kan produsen, bukan konsumen. Itulah kemudian di sini yang paling terkenal itu adalah atau postulatnya di sini yang menentukan pendapatan itu dari sisi produksi menurut pahamnya supply side of economic, pahamnya klasik. Pendapatan itu dari proses produksi. Proses produksi itu adalah mengubah input menjadi output. Inputnya di sini ada dua, capital dan labor. Bagaimana fungsi produksi? Fungsi ini mengubah kombinasi antara capital dan labor untuk menghasilkan outputnya. Oke. Nah, di sini menurut pandangannya si kaum klasik, ini yang terpenting. Penting. Dan ini yang akan menuju ke makmuran, supply, 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 produksi, produksi, produksi. Dan dari sudut pandang inilah kemudian bahwa yang menentukan besar kecilnya PDB sebuah negara, sebuah bangsa, itu adalah produktivitas. Ini yang menentukan. Oke. Ada negara, oke sebut saja misalkan Indonesia. Oke, atau yang ekstrim misalkan negara yang di Ethiopia, yang di Afrika. Kita ambil aja ekstrim di Afrika misalkan Somalia atau Ethiopia. Dengan misalkan negara Jepang. Mengapa sih ada negara Ethiopia yang maaf negara miskin, tapi ada juga negara kaya sekelas Jepang? Mengapa? Nah, ini yang menentukan adalah produktivitasnya. Produktivitas itu adalah bagaimana mengubah input menjadi output per satuan waktu tertentu. Satuan waktu tertentu di sini misalkan minggu. Misal. Nah, dalam satu minggu, misal petani Ethiopia sama-sama nanam beras misalkan. Kebetulan Jepang itu juga masih memproduksi beras. Nah, kemudian diukur. Satu orang petani Jepang dalam satu minggu berapa produksi berasnya. Nah, satu orang petani di Ethiopia satu minggu menghasilkan berapa beras. Oke lah, supaya kalau seminggu kayaknya mungkin terlalu nggak bisa diukur karena belum menghasilkan. Oke, 1 tahun aja. Sama-sama 1 tahun. Berapa yang diproduksi petani Jepang? Satu orang petani Jepang berasnya. Oh, ternyata Jepang satu petani itu hasilnya misalkan 10 ton. Nah, bagaimana yang dengan di Ethiopia? Ternyata dia cuma setengah ton dalam 1 tahun. Nah, ini yang gambaran, oh ya pantas dong kalau kemudian Jepang jauh lebih kaya dibandingkan Ethiopia, karena produktivitasnya petani Jepang itu lebih produktif. Ya, satuan waktunya 1 tahun, sama-sama 1 tahun, satu orang, tapi dia menghasilkan 10 ton. Ethiopia, satu petani, setengah ton. Oke. Pak, nggak fair, Jepang pakai traktor. Nah, justru itu, kemudian penggunaan, oke, sorry, saya ulangi lagi. Nah, ketika saya membandingkan satu petani, ini juga satu petani, ini saya baru bicara konteksnya labor, tenaga kerja. Labornya. K-nya belum masuk. Nah, ternyata kemudian, Pak, nggak fair. Jepang petaninya pakai traktor. Justru itu, kemudian masuk unsur K, capital. Capital ini artinya luas. Kembali lagi, ini tulisannya, mungkin sudah saya sampaikan, ini kan tulisannya capital, gini kan ya. Tapi kenapa nggak C, Pak? C karena sudah dipakai untuk variabel konsumsi. So, untuk sementara diterima aja. Saya juga lagi nyari literatur, kayaknya mendekati ini.
Sedangkan kapital itu pakai K. Oke. Nah, dia pakai traktor. Nah, ini pakai cangkul. Ini cangkul kapital, sorry ini kapital, ini traktor T, sedangkan Ethiopia pakai cangkul. Ya beda. Satu orang nyangkul kemampuannya berapa. Nah ini yang kemudian, oh produktivitasnya whatever will be, yang ada di Jepang, petani Jepang karena pakai tangan, dia produktivitasnya lebih tinggi. Nah kalau produktivitasnya lebih tinggi, logika dasarnya, produksi, semakin banyak yang dihasilkan, kemudian semakin banyak yang dijual. Fee-nya lebih banyak di sini. Fee-nya kan 10 ton, ini setengah ton. Let's say harganya sama, 1 tonnya misalkan 1 juta, misal biar gampang. 1 juta kalikan setengah, di sini cuma 500.000. Ini 1 juta dikalikan 10 juta. Artinya petani Jepang lebih kaya. Lebih kaya. Dasar pemikirannya dari situ. Oh, di sini kemudian proses produksi itu menentukan kekayaan asal-usulnya. Supply, supply, supply. Kan ini kan kemudian kita bicara dari sini, ini kan sisi supply. Supply, 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 produksi, produksi, produksi. Oh, ternyata produktivitas itu yang menentukan. Dan faktanya memang seperti itu. Produktivitas contoh petani Jepang lebih tinggi. PDB-nya jatuhnya, kalau andai kata negara Jepang hanya ada 1 petani, negara Ethiopia hanya ada 1 petani, otomatis, dan ini output-nya cuma 1, biar memudahkan sama-sama beras, padi, oh Jepang lebih produktif. So, PDB-nya Jepang lebih tinggi dibandingkan Ethiopia. Nah, dasar berpikirnya seperti itu. Sih? Sama-sama menggunakan K, tapi K-nya beda. Traktor dan cangkul, beda hasilnya. Oke. Meskipun kita anggap L-nya sama, 1 petani Jepang ini ya, oke lah, jam kerjanya sama, kekuatan power tenaganya sama. Nah, itulah yang kemudian apa itu? Apa namanya? Hasil akhirnya itu beda karena ada faktor capital. Oke, nah kemudian determining GDP dari sisi produksi, dari sisi supply. Oh, yang menentukan PDB di sini output is determined by fixed factor supplies, fixed state of technology. Oh, kemudian dinotasikan seperti ini, model lagi. Y sama dengan fungsi K dan L. Ini in the long run, sorry. Long run. Nah, nanti di short run beda lagi. Tapi kita untuk konteksnya sampai UTS kita masih long run. Short run nanti sesudah UTS. Oke, oh ternyata seperti ini. PDB yang menentukan. Oke, pertanyaan sampai sini dari sisi supply dulu. Dari sisi supply. Oke, nah kalau nggak ada lanjut. Oh sorry, sebelum lanjut, nah ini ada return to skill atau skala hasil pengembalian. Nah ini nanti Anda baca aja di bukunya ada. Ini ada ceritanya, ada story-nya Menteri siapa ya? Oh, oke, sorry, break dulu di rumah saya sedang azan dulu.
Baik, mari kita lanjutkan. Oke. Nah, sebenarnya apa itu apa? Pembahasan PDB kemana kemana dari mana asalnya dan kemana perginya, oke? Itu sebenarnya itu mengikuti diagram di figur 31. Ini saya ambil dari bukunya. Kebetulan di PPT-nya nggak ada, jadi langsung saya ambil dari bukunya. Nah, sebenarnya cerita kita di bab 3 itu mengikuti alur ini. Oke. Nah, di sini istilahnya di sini adalah circular flow of dollar through economy. Nah, di sini gambaran realistik yang lebih realistis, meskipun ini juga masih sifatnya close economy, perekonomian tertutup, belum memasukkan untuk unsur NX atau eksternal. Nah, dibandingkan yang di chapter kemarin yang lebih sederhana, cuma ada perusahaan dan household saja. Nah, di sini sudah muncul pertama aktornya di sini yang box kuning itu ada 3, ada household, ada government, demikian pula ada dari sisi swastanya atau private sektornya. Oke. Nah, aktornya di sini sudah ada 3. Kemudian pasarnya di sini juga ada 3. Pasar faktor produksi, pasar keuangan, dan ini pasar good and services. Ini faktor produksi, di sini pasar inputnya, sedangkan di sini market for good and services ketika sudah dihasilkan barang dan jasa oleh private sector atau apa ini firm perusahaan. Nah, ini yang kemudian dikenal dengan market for good and services, pasar output, pasar output. Nah, ya, nah ketika kita membahas mikro itu titik beratnya di sini, di market output di sini, di pasar output. Nah, makanya ki beras, telur, sabun dan sebagainya, penentuan P dan Q-nya, oke? Dan struktur pasarnya. Dan itu heavy-nya, tetapi di bagian akhir sebelum UAS ya, itu ada satu chapter, ya kalau nggak salah satu chapter yang membahas pasar inputnya. Pasar input itu yang sering dijadikan contoh di mikro itu adalah labor market atau pasar tenaga kerja. Nah, pasar tenaga kerja itu pintu masuk untuk membahas kemana perginya PDB yang dihasilkan dari sisi firm. Pak, mengapa nggak household? Bentar, firm dulu. Kenapa? Ya karena tadi kita bahasnya dari sisi supply dulu. Nah, nanti ini itu kan dari sisi demand. Oke. Nah, secara tidak langsung, kalau Anda perhatikan apa nih namanya diagram ini, sorry, ini C-nya di sini ya. Ini dari sisi C-nya, ini dari sisi I-nya, dan ini dari sisi G-nya, CIG, kan seperti itu. Ini yang dari sisi demand, CIG. Dari sisi supply, di sini Y sama dengan fungsi K dan L di sini. Oke, nah nanti di chapter berikutnya di monetary system kita akan belajar public saving. Dari mana sih asal-usulnya public saving, dan public saving ditambah dengan private saving itu akan menentukan besaran financial market yang bisa digunakan untuk investasi.
Oke. Bahasa sederhananya, Y sama dengan C tambah I tambah G. Oke, Anda sudah sangat paham. Nah, kalau ini dibolak-balik, kan kemudian Y min C min G ini kan sama dengan I. Betul? Betul, tinggal dibalik saja. Y pendapatan dikurangin konsumsi dikurangi government expenses ini kan sama dengan saving. Saving sama dengan I. Maksudnya apa? Oh, I di suatu negara itu besar kecilnya ditentukan oleh saving, ketersediaan dana uang yang ada di masyarakat. Kan gitu. Oh, saving asal usulnya ada private saving, sisa income household yang tidak digunakan untuk konsumsi, dia di saving. Sedangkan kemudian public saving. Public saving itu selisih antara taxes yang dibayarkan oleh household kepada government dikurangi government purchases-nya, belanjanya. Itu public saving. Public saving itu bahasa. APBN itu kan surplus defisit. Kan seperti itu, defisit. Surplus defisit itu kan tax, pendapatan dikurangi dengan belanja. Kan seperti itu. Sama. Pak, what happen ayah naon? Kan di APBN kita always defisit. Oh ya, kalau defisit berarti pemerintah nggak memiliki public saving. Artinya tinggal mengandalkan dari savingnya household. Seperti itu. Tapi itu nanti akan kita bahas di chapter 4. Nah, seperti itu logika berjalan berpikirnya. So, ini nanti akan banyak dibahas di chapter 4, tapi alur lingkar inilah yang akan kita bahas. Inilah yang dijelaskan di 3. Di chapter 3 ini. Seperti ini langkahnya. Anda sudah dapat gambaran ininya. Nah, sekarang kan dari sini ke sininya. Firm ke faktor market market for factor of production-nya. Oke. Itu adanya di bukunya. Oke, nah, sekarang kembali ke sini yang constant return to scale. Nah, di sini ini sedikit cerita saja, ini sebenarnya tambahan informasi saja. Ada siapa ya, Menteri Keuangan Amerika atau siapa gitu lah. Kemudian ada seorang matematikawan statistik. Nah, intinya kemudian diminta untuk menghitung berapa sih peranan kontribusi K dan L terhadap output-nya. Nah, ternyata di dalam jangka panjang sih, ternyata ketika inputnya dinaikkan 20%, maka outputnya itu juga akan naik 20%, kurang lebihnya sama. Seperti itu, fakta yang ditemukan. Nah, kemudian terjadi, ternyata skala hasilnya konstan. Input naik 20%, maka outputnya juga naiknya 20%. Itu fakta yang ditemukan. Copy paste yang ada kejadian di Amerika. Tetapi ada kondisi-kondisi lainnya, mungkin di negara lain, kan? Kemudian hasilnya ketika inputnya dinaikkan 20%, maka outputnya naiknya lebih dari 20%. Ini yang kemudian dikatakan dia increasing. Oh, ketika dinaikkan 20%, dia hasilnya lebih dari 20%. Ini increasing. Yang apes kalau justru decrease. Artinya outputnya dinaikkan 20%, tetapi ternyata Y-nya, inputnya dinaikkan 20%, ternyata outputnya naik sih, tapi kurang dari 20%. Ini yang kemudian decrease. Nah, apakah Indonesia increase, decrease, constant? Nah, ini saya belum pernah baca literaturnya, tetapi kejadian di Amerika ini cenderungnya ke sini. Constant return to scale. Oke, nah kemudian ini yang menentukan PDB di dalam jangka panjang. K, L.
Anyway, by the way, supaya untuk memudahkan, di sini kemudian diberi notasi bar. Itu maksudnya dia fix. Kenapa sih Pak fix? Ya, untuk memudahkan. Karena kalau berubah-ubah dia sulit. Oh, oke. Nah, sekarang ternyata penghasilan pendapatan nasional itu dari fungsi produksi. Ini yang kemudian dikenal dengan fungsi produksi Cobb Douglas. Ini ya tulisannya, Cobb Douglas. Anyway, anggap aja benar. Cobb Douglas. Pak Cobb dan Pak Douglas. Ya, ini gitu. Ya, nah, sesudah berproduksi, menghasilkan output, nah kemudian didistribusikan. Didistribusikan kemana? Didistribusikan kembali ke K dan L. Oke, langkah pertama tadi, oke, Y sama dengan fungsi K dan L. Artinya ada K, ada L di proses produksi yang dilakukan oleh industriawan, firm, itu menghasilkan Y. Kalau sudah menghasilkan Y, then so what? Nah, ternyata Y ini kemudian juga didistribusikan kembali ke K dan L. Pak, logikanya tadi dari circular flow activity of economic tadi yang di bukunya. Di sini sayangnya di PPT-nya nggak ada. Oke, dikembalikan. Loh, kok dikembalikan? Ya kan siapa yang memiliki K, siapa yang memiliki L, terutama sekali L. L ini kan punyanya household, kan gitu. Sih, logikanya dari situ. Oh, kemudian di sini proses distribusi national income-nya. National income, Y, output didistribusikan secara merata ke K dan L. K dan L ini belong to household, itu sesuai atau ditentukan oleh harga faktor produksi itu sendiri. Bahasa gampangnya ketika didistribusikan ke labor itu ya sesuai wage-nya, upahnya. Kan gitu. Ya iya. Demikian pula didistribusikan ke capital kalau memang industri itu menyewa capital, di sini konsepnya nyewa capital, tidak beli, nyewa konteksnya. Nah, itu kemudian dia didistribusikan ke K pemilik K siapa di sini? K-nya itu masyarakat. Ini kemudian dibayar sesuai dengan rentalnya. Oke. Didistribusikan sesuai dengan harga input itu tadi. Oke, nah di sini sebenarnya sudah masuk sisinya mikro. Inilah pemikirannya Karl Marx. Bagaimana proses, bagaimana sih pendapatan negara itu didistribusikan. Ini tendensinya ke pemikirannya Karl Marx. Oke. Nah, kemudian how factor prices are determined, bagaimana harga faktor itu ditentukan. Nah, ini pesan saya di awal, Anda harus ingat mikronya. Oke, meskipun di sini juga ini, tapi ini lebih mengarah ke mikro. Ini lebih mengarah ke mikro. Intinya adalah kemudian sama supply, demand. Cuman di sini supply-nya supply labor, demand-nya demand for labor. Intinya kemudian ketemu di sini wage, keseimbangan. Oke. Sebentar. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Faktor produksi? Agregat.
Ini saya berandai-andai kalau nggak cukup nanti saya pembahasannya panjang kali lebar di sini. Nanti saya pecah menjadi dua bagian. Oke, nah, bagaimana faktor harga input ditentukan? Ini faktor itu kan input, K dan L. Recall, supply of each factor is fixed. Nah, diasumsikan sisi supply-nya untuk input itu fixed. Why? Ingat yang di sini. Ini fixed, konstan. KL-nya konstan. So, supply-nya konstan. Sehingga kemudian pertanyaannya bagaimana dengan demand-nya? Supply of each factor is fixed. Nah, what about demand? Nah, sekarang dari demand-nya. Demand labor. Nah, demand labor, permintaan akan tenaga kerja. Intinya, basic-nya ini di mikro banget. A firm hire each unit of labor if the cost does not exceed the benefit. Cost itu adalah cost biaya labor, cost itu real wage-nya. Sedangkan benefit, marginal product of labor, MPL. Marginal product of labor, MPL, itu P output. Sorry, di sini agak menyentuh mikro banget. P output kali Q outputnya. Oke, nah ini profitnya. Cost, real wage, sebisa mungkin cost of labor itu ya wage, upah, itu kurang dari profitnya. Kalau sama, yaitu break even point. Konsepnya seperti itu. Oke. MPL, ini mikro banget. Marginal product of labor itu fungsi K dan L ditambah 1. Maksudnya di sini ditambah 1, sedangkan ini tidak ditambah, itu adalah selisih antara output sebelumnya dan output sesudah proses produksi. Artinya, extra output yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi untuk setiap tambahan labor. Oke, di sini memang agak ngambang, tapi kalau Anda balik ke mikro itu akan tampak jelas. Oke. Diterima saja. Nah, MPL apa Anda mengalami kesulitan sampai di sini? Enggak apa-apa kalau memang ada yang bisa membayangkan di sini? Soalnya bagian di sini itu harus saya katakan ini mikro banget gitu kan. Mikro banget dibawa ke konteksnya makro. Kenapa Pak mikro banget? Kebetulan postulatnya Kiai Haji Mak itu memang seperti itu. Dan itu sesuai banget dengan mikro gitu loh. Kan gitu aja kan. Oke, sebentar. Mudah-mudahan
Oke. Oh, saya lupa. Untuk Anda ini Anda mendapatkan di PIE-nya atau di ekonomi mikronya. Ini yang saya lupa. Oke, nah mudah-mudahan Anda mendapatkan ini, siapapun dosennya, tetapi basicnya dari sini. Oke, ini. Pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi itu ya pasar input itu sendiri. Nah, teman-teman bisa melihat share saya ya, yang ini yang PPT, yang ini yang saya gunakan. Sama sih MenQ, supaya inline sama MenQ, tapi ini untuk yang mikronya. Oke, nah ini pasar faktor produksi. Saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan, tapi saya ingin mencoba membawa Anda berkelana ke ini loh. Ini loh fungsi produksi itu seperti ini. Fungsi produksinya siapa? Petani jack. Nah, petani jack itu kan menggunakan L. Di sini abaikan K-nya. Oke, abaikan K-nya. Capital. Abaikan K-nya. Di sini hanya berarti di sini kalau dibawa ke konteks tadi, ke konteksnya makro, berarti di sini Y sama dengan hanya fungsi L saja. Oke, K-nya apa? K-nya abaikan. Oke, K-nya abaikan. Hanya ada satu faktor produksi. Kenapa sih? Ya ini yang paling mudah untuk dibayangkan. Oh, ternyata dia hanya menggunakan L saja, labor saja. Oh, sekarang ketika Pak Jack, Basel itu apa? Basel itu gantang. Anda tahu gantang? Ya sudah, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi nanti diketik Basel, kemudian picture. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti itu gantang. Basel, with ya tadi yang contoh Anda with. Oke, nah ketika L-nya 0, Q-nya 0 dong. Ya, iya. Kan nggak ada yang bekerja. Oh iya, ini anyway, Pak Jack ini seorang entrepreneur. Oke, seorang entrepreneur. Kita tidak membahas Pak Jack seorang petani. Kalaupun dia seorang petani, petani yang entrepreneur karena mempekerjakan orang lain. Oke, nah, kemudian nambah satu pekerja. Nah, workernya ditambah satu. Dia menghasilkan 1.000. Terus 2 menghasilkan 1.800. 3 menghasilkan 2.400, 4 2.800, dan 5 3.000 Q-nya. Ini fungsi produksi. Oke, hubungan antara L labor sebagai input dengan outputnya Q-nya. Oke. See? Nah, marginal product of labor MPL tadi ini adalah delta Q dibagi dengan delta L-nya. Nah, kalau di makro kan agak susah. Tapi kalau dibawa ke mikro relatif lebih gampang. Tapi Anda paham konteksnya. Oh, delta Q dibagi dengan delta L-nya. Tambahannya. Mengapa sih, Pak, tambahannya, deltanya? Ingat, prinsip-prinsip 10 prinsip dasar orang ekonomi suka berpikir konsep marginal. Tambahannya. Yang dipikirkan tambahannya. Anda ketika kemudian bekerja nambah 1 jam, itu bukan 1 jam, tapi tambahan produktivitasmu berapa? Berapa yang Anda hasilkan? Tambahan lembur 1 jam. Nah, ini konsep ini secara tidak langsung memang maksud saya gini, terutama di dunia swasta itu sangat memikirkan ini. Lembur, karena ketika lembur nambah 1 jam, seorang pengusaha harus membayarkan gaji lemburnya. Gaji lemburnya berapa? Misalkan, oh lemburnya gajinya 500.000. Pertanyaannya dia bisa menghasilkan 500.000 enggak? Kalau enggak atau sama, itu kan ya percuma, mending nggak usah lembur ya, kerjain besok kan gitu ya. Tetapi kalau kemudian dengan dia nambah lembur 1 jam, dia mengeluarkan biaya ongkos lembur 500.000, nah tapi dia bisa menghasilkan output senilai 1 juta. Artinya pengusaha tersebut masih untung. Seperti itu konsep sederhananya. So, di sini. Nah, oke. Nah, value of marginal product M VMPL, ini kan P kali MPL-nya. Nah, ini yang kemudian dibayarkan. Dibayarkan.
Ini value marginal product, V, P kali MPL, ini yang kemudian menjadi wage. Ini wage itu asalnya dari sini. Oke. Ini hitung-hitungannya. MPL, marginal product. Ingat tadi delta G dibagi dengan delta L. Ini kan 1000 dibagi 1, 1000. Ini berapa deltanya? 800. Ini berapa deltanya? 1, 800. Dan seterusnya. Ini berapa? 600 bagi 1, 600. Ini berapa deltanya? 400. 400 dibagi deltanya 1, 400. Dan seterusnya. Sorry, ini kurang 1. Ini 200. Oke. Nah, Anda tahu kan? Ini kan angkanya menurun. Ini menurun ini kayak gini. Ini yang kemudian dinamakan marginal produknya diminishing. Dia akan menurun, nggak akan naik. Dia akan selalu turun. Oke, nggak akan saya jelaskan, itu konteksnya mikro. Nah, VMPL, berapa VMPL-nya? Kalau harganya 5, harga Basel, output-nya 5, maka 5 dikalikan MPL-nya. Di sini 5.000. Di sini 5 kali 800, 40, 4.000. 4.000. Oke, 5 kali 6, 3.000. 5, 2.000. Benar ya, 5. Oke, 5 kali ini 1.000. Oke. Ya, seperti ini kan. Oke. Nah, VMPL yang hasil perkalian tadi, kalau kemudian digambar ini kemudian menjadi kurva demand for labor. So, demand for labor itu pada dasarnya adalah ini, VMPL curve is labor demand curve. Kan gitu. Dari mana VMPL? Perkalian antara harga output dikalikan marginal product of labor-nya. So, mulai kebayang. Oh, ini loh demand-nya. Pak, supply-nya? Supply-nya tadi konstan. Oke. Selesai sampai sini. Saya tidak ingin membahas mikronya, tapi oh ini loh. Demand-nya, demand input itu dari sini. Oke. Nah, ini MPL fungsi produksi sama. Ini tadi fungsi produksinya Pak Jeb tadi sama. Artinya dia hukum hasil yang selalu akan menurun. Oke, Oke, nah ini MPL. MPL. Oke. Artinya di sini andai kata di sini supply demand. Nah, ini. Supply demand. So, pesan saya di awal, jangan lupakan mikro, supply demand. Itu akan banyak kita pakai, supply demand. Cuman aplikasinya di makro. Supply demand. Labor supply-nya dia fix. Kenapa? Tadi asal-usulnya Y sama dengan fungsi K, L. Ini konstan, konstan, konstan. So, labor supply-nya konstan. Pak, mengapa Pak labor supply-nya konstan? Ya, karena labor supply itu tidak dipengaruhi unit output yang dihasilkan. Tapi yang mempengaruhi labor supply apa, Pak? Yang mempengaruhi labor supply kan Anda ini yang mempengaruhi. Semakin banyak lulusan dari SMA, lulusan dari PKN STAN, universitas lainnya, maka labor supply-nya akan bergeser ke kanan. Kan seperti itu. Dia tidak dipengaruhi unit output-nya. No. Itulah kemudian dia diasumsikan tegak lurus. Sudah kejawab. Nah, demand-nya tadi dipengaruhi oleh VMPL. VMPL, meskipun di dalam makro cukup MPL-nya saja. Nah, di sini pertemuan antara demand yang tadi, VMPL, yang kemudian menentukan wage, menentukan ya VMPL, nah demand, itu kemudian ini kemudian menjadi upah equilibrium-nya. Pertemuan supply dan demand. So, bisa Anda bayangkan kalau kemudian jumlah lulusan
universitas dan sebagainya naik, maka labor supply-nya akan bergeser ke kanan, maka dia upah realnya akan turun. Ya, supply-nya semakin banyak, demand-nya konstan, dia akan bergeser ke kanan. Dan sebaliknya kalau dia bergeser ke kiri. Seperti itu. Artinya, Y ketika dikembalikan ke labor, itu mengikuti upah equilibriumnya, Y ini. Mengikuti upah equilibriumnya. Oke, nah sekarang masuk ke berikutnya K-nya. Oke, tinggal baca aja dengan logika yang sama. Oke, dengan logika yang sama, Y ketika didistribusikan ke K, itu sama. Juga mengikuti hukum supply dan demand. Supply-nya dianggap konstan. Mengapa? Kembali tadi, Y, fungsi K dan L, atasnya dikasih bar. Itu konstan. Demand sama, marginal product of capital itu logikanya sama dengan marginal product of labor. Sama. Hanya ini L, ini K. Oke. Demand fungsinya slope-nya negatif. Oke. Kenapa? Karena itu hasil perkalian V, value. Value itu perkalian dari P, price of output, dikalikan marginal product of capital-nya. Oke, dan ketika dia keseimbangan, inilah equilibrium harganya. Rental tadi. Keseimbangnya di sini. So, ketika pendapatan hasil dari proses produksi didistribusikan ke kapital, pemilik kapital itu dibayarkan sesuai dengan harganya. Harga keseimbangannya, equilibriumnya di sini. Nah, ini Legio Capital. Oke, nah ini kemudian dari pembagian Y ke K, pembagian Y ke L, nah ini intrinya seperti ini. Oke, national income, ketika didistribusikan ke L-nya, tadi kan labor-nya, labor kalikan MPL-nya, marginal product of labor-nya, dikalikan. Oke, demikian pula ketika berapa yang didistribusikan ke K. K di sini secara makro ya. Kalau tadi ketika kita masih di sini, ketika kita bicara di sini konteksnya ini masih mikro. Masih mikro, 1K. Demikian pula di sini, ini masih mikro, ini 1L lebarnya. Oke, nah ketika kemudian diagregasikan, nah ini dikalikan jumlah L-nya, ini dikalikan jumlah K-nya. Seperti itu. Oke, ini hanya penjelasan rumitnya, bikin hidup makin susah. Tidak saya sampaikan, saya sendiri juga kesusahan menyampaikan. Oke. Nah ini loh, ini nih yang tadi constant return to scale. Ini gambarannya seperti ini. Dalam jangka panjang tahun 60 sampai 2015, ini 60 sampai 2010. Oh ternyata ketika inputnya apa? Labornya ditambah 10% misalkan, maka outputnya juga bertambahnya 10%, kurang lebihnya. Coba perhatikan lainnya. Ini penemuan menarik dan kemudian diteorikan. Oh, di dalam jangka panjang itu di sana. Kalau di Indonesia, who knows? Apakah konstan? Apakah decreasing? Apakah increasing? Saya belum pernah melihat ada tulisan seperti itu. Mohon maaf, Pak. Yes. Ini kayaknya share screen-nya belum dipindah deh, Pak. Oh, aduh dari. Oh.
Sudah, Pak. Sudah Terima ya? kasih. Sorry. Ya, Pak. Oke, saya kira sampai sini aja dulu. Saya melihat wajah-wajah penuh ketegangan soalnya. Oke, nanti ini kita lanjut di sini. Nah, tapi yang tahap pertama dari apa itu namanya? Sorry. Dari ini. Dari Y didistribusikan ke K, Y didistribusikan ke L sesuai dengan harganya, harga masing-masingnya, harga keseimbangannya. Oke, itu sudah kita bahas. Nah, artinya dari sisi supply kita sudah selesai. Nah, baru nanti kita akan di pertemuan berikutnya dari sisi demand-nya. Akan kita bahas dari sisi demand-nya dan kemudian dari sisi keseimbangan secara keseluruhan atau general equilibrium-nya, keseimbangan umumnya. Keseimbangan umum itu yang kemudian sama dengan diagram sirkular tadi. Pertanyaan sebelum saya akhiri untuk yang dari sisi supply side of economic, dari sisi supply, mungkin Anda mulai sekarang mengenal sisi supply. Di PI pun saya yakin Anda sudah disampaikan, oh ini dari sisi supply side of economic, dari sisi supply-nya. Dari sisi supply ya dari sisi penawarannya. Nah, kemudian kita minggu depan kita akan bahas dari sisi demand-nya. Nah, sisi demand itu nanti berkaitan banyak sesudah UTS demand side-nya. Demand side itu intinya ya Y sama dengan CIG, itu demand side. Itu postulatnya Keynes. Nah, yang supply side itu gabungan antara postulatnya si Adam Smith sama distribusi, itu postulatnya Kiai Haji Mak. If no, ada sedikit PR, sedikit aja, nggak banyak-banyak. Ini bisa Anda kerjakan sesudah sahur daripada lebih baik. Halaman 77, 1-5. Kerjakan di sama seperti biasa, kerjakan di kertas, kemudian di foto, konversi ke PDF, kumpulkan ke PIC. Nanti paling lambat Jumat itu tanggal 12, 16 sih. 16 pukul 17.00. Ya sudah, biarpun saya baru menerima edaran karena besok puasa, selama puasa jam kerjanya maju. Tapi kan itu kalau WFO, kalau WFA ya sudah nggak apa-apa buat 17. Oke, ini untuk yang ini pertanyaannya ini kok nggak ngitung konsep. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yang Pak. Sama-sama. Yuk, sama-sama.